Saat ini, hampir seluruh lapas dan rutan di Indonesia mengalami overkapasitas atau kelebihan kapasitas. Hal ini tentu membawa dampak besar pada buruknya sistem tata kelola lapas. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, terdapat 276 penghuni di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara pada 19 September 2022. Dengan demikian, terjadi kelebihan penghuni sebanyak 144.000 jiwa dari total kapasitas sebanyak 132.000 jiwa, yang artinya mengalami overkapasitas sebanyak 109%. Overkapasitas dapat menyebabkan buruknya sistem tata kelola lapas. Salah satunya pemenuhan hak-hak yang dimiliki oleh narapidana. Selain itu, dapat memunculkan masalah integritas yang dimiliki oleh petugas pemasyarakatan, yaitu dengan melakukan tindakan korupsi. Hai Sobat Pemasyarakatan, perkenalkan, saya Taruna Utama Polteknik Angkatan 54. Nama saya Brani Fianti, SDB 3852, Prodi Manajemen Pemasyarakatan A. Di sini saya akan memaparkan salah satu bentuk korupsi yang terjadi di lembaga pemasyarakatan dengan slogan keren tanpa korupsi. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang menaungi seluruh unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan bekerja keras dalam mendorong jajarannya untuk mengikuti program pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih melayani atau WBBM. Akan tetapi, kondisi overkapasitas sendiri dapat memicu permasalahan moral bagi para petugas, seperti yang sudah disampaikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bapak Yasona Hamonang Lawli, bahwa kondisi overkapasitas ini memicu timbulnya masalah moral bagi para petugas pemasyarakatan. Banyak di antara mereka yang kemudian tergoda untuk melakukan tindakan pelanggaran seperti aksi pungutan liar atau melakukan korupsi. Kondisi overkapasitas membuat pelayanan kurang maksimal, salah satunya pemenuhan layanan publik. Pemberian pelayanan publik sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Salah satu pelayanan yang diberikan yaitu pembebasan bersyarat, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Selanjutnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Dalam pengurusan pembebasan bersyarat, hanya dapat diberikan untuk narapidana yang telah memenuhi syarat. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh petugas untuk melakukan pungutan liar atau penerimaan suap, agar narapidana yang tidak memenuhi syarat dapat mengikuti program reintegrasi tersebut. Berikut ini akan saya jelaskan mengenai budaya korupsi yang terjadi di Indonesia dan bagaimana cara mengatasinya. Selamat menyaksikan. Iya, silahkan. Saya masuk, Bu. Selamat datang Ibu, silahkan duduk. Ada yang bisa saya bantu? Anak saya Pak Ibu, apakah bisa mendapatkan TD? Bentar ya Bu, saya terlebih dahulu.
Mohon maaf Ibu, berdasarkan register F, anak Ibu tidak dapat memperoleh pembebasan bersyarat karena anak Ibu telah melakukan pelanggaran sampai dia di register F. Di mana kalau untuk mendapatkan pembebasan bersyarat ini, anak Ibu tidak boleh melakukan pelanggaran sampai di register F. Jadi tidak bisa ya Bu? Mohon maaf Ibu, tidak bisa. Jika Ibu tidak ada yang tahu selain kita Bu, anggap aja Ibu ucapan terima kasih karena telah membantu saya. Kalau Ibu tidak mau membantu saya bisa ajukan ini ke keluarga saya Bu, atau atasan Ibu saat ini. Mohon maaf dengan kerendahan hati saya Bu, saya tidak bisa melakukan perbuatan tersebut karena memang melanggar peraturan dan menodai integritas saya sebagai petugas pemasyarakatan. Gimana sih Bu, gini aja nggak bisa? Mohon maaf Ibu, terima kasih atas kunjungannya. Apa yang sudah dilakukan oleh petugas tersebut merupakan salah satu tindakan menolak suap atau menolak korupsi. Karena pembebasan bersyarat ini hanya diberikan oleh narapidana yang memenuhi syarat, salah satunya berkelakuan baik, yaitu dengan tidak adanya register F. Untuk menghindari kasus serupa, berikut akan saya jelaskan mengenai aturan, syarat, dan ketentuan pemberian pembebasan bersyarat. Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, here we go. Look, I'm betting you like people, and I'm betting you love freak mode, and I'm betting you like girls to give love to girls and stroke your little ego. I bet you I'm guilty, your honor. That's just how we live in my genre. Who in the hell done paved the road wider? There's only one blow and one rider. I'm a damn shame, order more champagne, pull a damn hamstring, tryna put it on ya. Let your lips spin back around, come up. Slow it down, baby, take a look. Blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow. You just put your lips together and you come real. Setelah memahami aturan dan mekanisme pemberian pembebasan bersyarat, mari kita bergerak menjadi masyarakat yang taat pada hukum dan menjadi ASN yang berintegritas dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, keren tanpa korupsi.